Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas segala berkat pemberian Tuhan bagi kami, atas tuntunan Tuhan bagi kami, atas segala berkat pemberian dan kesehatan yang Engkau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur atas segala kemurahan Tuhan bagi kami. Kami akan membaca firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan yang menguatkan kami, memberikan kami hikmat, akal budi, agar kami dapat mengerti akan firman kebenaran pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Roma pasal 8 ayat 1 sampainya yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Di bawah judul Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhnya yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan oleh Majelis Sinode untuk kita adalah Roh Kudus dan hidup yang berbuah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, daging dan roh dua hal yang berbeda, dan selama manusia ada, dua hal ini pasti akan bertolak belakang. Pertanyaannya, mengapa demikian? Daging merupakan wujud atau gambaran manusia yang berpikir bebas, akan tetapi mempunyai keterbatasan dan juga kelemahan. Ketidaksempurnaan ini seringkali menonjol pada perjalanan kehidupan manusia itu sendiri, yang notabene adalah ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah. Manusia mempunyai kecenderungan akan berbuat dosa dan kesalahan, melawan kehendak Tuhan hampir dalam setiap aspek kehidupan yang dijalani. Keinginan daging berawal dari pikiran yang membuat manusia jatuh pada pusaran yang begitu besar dan bisa lebih masuk pada titik yang paling terdalam. Yang dimaksud adalah dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
konsekuensi dari kehidupan kedagingan adalah maut, adalah mati. Walaupun manusia sudah diberikan peraturan dan hukum, tetapi kehidupan manusia tetap saja dengan ketegaran hatinya, tetap saja masih bisa hidup di dalam kehidupan yang menurut kedagingan sebagai manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa dapat melihat ciri-ciri dari kehidupan orang yang mengikuti keinginan daging. Di antaranya adalah yang pertama, tidak taat kepada Tuhan. Tidak taat kepada Tuhan, manusia dengan dalih yang ada sering melanggar akan peraturan yang sudah diberikan. Ini dikarenakan oleh kepintaran dan sudut pandang bahwa manusia dapat melakukan apapun menurut kehendaknya. Akan tetapi, inilah hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Lalu yang kedua adalah tidak taat kepada firman Tuhan. Ketidaktaatan kepada firman Tuhan karena pemikiran manusia berbeda dengan Allah sebagai pencipta. Keinginan manusia sangat berbeda dengan Tuhan. Kita boleh dapat melihat pada saat pembangunan Menara Babel, di mana manusia mempunyai keinginan yang luar biasa, yang tidak dapat terkendali. Pada akhirnya manusia mempunyai bahasa yang luar biasa banyaknya. Lalu yang ketiga, tidak membutuhkan Tuhan. Kehidupan modern seperti sekarang, banyak orang mengandalkan kekuatannya. Banyak orang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Sepertinya bahwa dia dapat berkuasa atas dirinya dan juga bagi orang lain. Kondisi demikian menciptakan malapetaka bagi manusia itu sendiri. Karena secara tidak langsung mengesampingkan akan pencipta yang sebenarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kondisi pada saat ini kita melihat dengan teknologi yang luar biasa. Banyak orang sepertinya berpikir luar biasa dan berpikir bebas bahwa kekuatan yang ada pada dirinya dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Tetapi ketika kondisi di mana COVID-19 ini merebak dan berada di mana-mana, ternyata manusia yang punya kekuatan itu ternyata rapuh dan rapuh. Sehingga manusia itu pada akhirnya satu persatu mulai melihat akan dirinya, mulai melihat akan pencipta yang sebenarnya, yang ada, yang dia dengar dan dia lihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu mengenai keinginan daging ada 3 hal yang sudah disampaikan tadi. Lalu bagaimana manusia hidup oleh Roh Allah? Manusia yang dituntun oleh Roh Allah mempunyai beberapa hal yang dapat kita lihat, yang dapat kita pandang. Yang pertama adalah manusia yang dituntun oleh Roh. Yang pertama adalah perbuatan.
Kedekatan dengan pencipta memberikan gambaran akan seluruh aspek kehidupannya. Aspek kehidupannya berjalan teratur, tertata, dan terkonsep, sehingga dapat berbuah, dapat menghasilkan, dan buah ini dapat dilihat, dan juga dalam hal ini dapat dinikmati oleh banyak orang. Ini sebagai bukti dan juga fakta, serta wujud bahwa Roh Allah mempunyai peran yang sangat besar dan vital bagi manusia. Hal yang kedua adalah sikap. Orang-orang dapat menjadikan suatu contoh dalam masyarakat atau komunitas atas apa yang dia tunjukkan, apa yang dia berikan, dari apa yang dia kontribusikan bagi masyarakat. Tentu dengan hal-hal yang baik dan hal yang positif. Lalu yang ketiga adalah penolong. Dia melihat bukan hanya kepada dirinya sendiri, akan tetapi dia juga mempunyai simpati dan empati bagi sesama manusia. Terlebih lagi bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Beberapa sikap ini, atau dalam hal yang terakhir adalah penolong, bagaimana dia dapat memberikan pertolongan kepada pihak yang sangat membutuhkan. Ini yang seharusnya, dan beberapa hal ini yang ditunjukkan, yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Roma. Seharusnya kita berakar, seharusnya kita bertumbuh sebagaimana firman yang disampaikan pada minggu yang lalu, di mana kita bertumbuh ketika kita bertumbuh di lahan yang bagus, sama seperti halnya di mana tanaman itu dapat menghasilkan buah yang baik. Inilah yang dikehendaki oleh Allah itu sendiri, sehingga kita boleh dapat berbuah, sehingga kita boleh dapat menunjukkan karya kita di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak dapat memberikan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat besar di dalam masyarakat, tetapi kita hanya membutuhkan sentuhan-sentuhan kecil saja ketika kita maju sebagai orang yang percaya dan sebagai orang beriman. Inilah yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana kita tumbuh di lahan yang subur, akar sangat kuat, batang begitu kokoh, dan ranting banyak, dan pada akhirnya buah dapat dirasakan oleh orang banyak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah renungan singkat yang disampaikan. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, sehingga kita dapat memberikan hal yang baik dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas tuntunan dan kiranya Tuhan bagi kami, atas segala pemeliharaan Tuhan bagi kami. Inilah yang kami dapat berikan kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami. Kiranya Engkau menunjukkan bagi kami apa yang seharusnya kami tunjukkan, dan juga menunjukkan terang bagi kami, sehingga kami boleh bercahaya dimanapun kami berada. Kami mempunyai kelemahan dan kekurangan ya Bapa, tapi kami percaya bahwa Engkau yang melengkapi kami, Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang melindungi kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kami juga teringat bagi saudara kami di jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, bagi mereka yang terbaring di rumah sakit, bagi mereka yang terbaring juga di rumah masing-masing. Tuhan kiranya jamah, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka yang mendampinginya,
agar apa yang kami harapkan sebagai persekutuan, terlebih kepada bagi keluarga, di mana saudara kami boleh pulih seperti sedia kala. Begitu juga bagi orang tua kami dalam kondisi lemah, orang tua kami yang sudah lansia, tidak Engkau tuntun dan sertai, mampukan mereka untuk menjalani hari demi hari, walaupun kami diperhadapkan dengan keadaan pada saat ini. Kami percaya di mana tuntunan karya Tuhan senantiasa hadir bagi kami. Jauhkan daripada kami dari mara bahaya kecelakaan dan juga sakit penyakit. Inilah yang kami sampaikan kepada Tuhan yang memberikan kekuatan. Bapa dalam surga, bagi bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan sertai bagi pemimpin bangsa kami, agar mereka boleh dapat menjalani kehidupan, boleh dapat menatapi kehidupan, dan boleh dapat menjalani kehidupan pemerintahan dengan penuh rasa keadilan. Mau menyerahkan hanya di dalam tangan pemeliharaan dan kasih Tuhan. Begitu juga bagi saudara kami, Bapa dalam surga, dan juga bagi kami selaku jemaat yang akan mempersiapkan diri kami untuk masuk dalam perjamuan kudus pada hari Minggu nanti. Tuhan yang senantiasa berkarya atas kami, menuntun memberikan kekuatan bagi kami, agar kami boleh dapat mampu untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Amin. Demikian ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita.